Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Pidana. Hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang istilah dan pengertian tindak pidana. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Dean Anugrah, NPM 192. Nama saya Akas Depri Ariando, NPM saya 266. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarel, NPM 249. Baiklah, untuk yang pertama materi akan saya sampaikan. Yang pertama, istilah tindak pidana. Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dikarang oleh pakar hukum pidana Indonesia. Sejak zaman dulu hingga sekarang, pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, strafbaarvet. Istilah-istilah tersebut diantara sebagai berikut. Yang pertama ada delik. Yang kedua ada peristiwa pidana. Yang ketiga ada perbuatan pidana. Yang keempat ada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Yang kelima ada hal yang dapat diancam dengan hukum. Yang keenam ada perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukum. Yang ketujuh ada tindak pidana menurut Sugiarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang. Dan selanjutnya ada pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu strafbaarvet. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarvet tersebut. Menurut Adam Cazawi mengemukakan bahwa strafbaarvet itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarvet terdiri dari 3 kata, yaitu straf, bar, dan vet. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum. Bar diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan vet diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Akas. Kepada Akas, dipersilakan. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut Simons, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. 1. Perbuatan manusia, perbuatan yang positif ataupun negatif. 2. Diancam dengan pidana. 3. Melawan hukum. 4. Dilakukan dengan kesalahan. 5. Orang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana. Syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini merupakan konsekuensi logis dari asas legalitas sebagai prinsip kepastian. Perumusan delik dalam KUHP biasanya dimulai dengan kata barang siapa. Kemudian diikuti penggambaran perbuatan yang dilarang atau yang tidak dikehendaki atau diperintahkan oleh undang-undang. Penggambaran perbuatan ini tidak dihubungkan dengan tempat dan waktu, tidak konkret, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Safarel. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama adalah kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain. Contohnya tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Yang kedua, delik formil dan delik material. Delik formil adalah perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, delik material adalah yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Yang ketiga, delik komisionis
Yang keempat, delik tunggal. Yang kelima, delik yang berlangsung terus. Yang keenam, delik aduan. Yang ketujuh, delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. Yang ke-8, delik ekonomi dan delik bukan ekonomi. Yang ke-9, kejahatan ringan. Selanjutnya, subjek tindak pidana. Yang A, rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata barang siapa. Kata barang siapa ini tidak dapat diartikan lain daripada orang. B, dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana, yaitu yang pertama, pidana pokok. A, pidana mati. B, pidana penjara. C, pidana kurungan. D, pidana denda. Yang kedua, pidana tambahan. A, pencabutan hak-hak tertentu. B, perampasan barang-barang tertentu. C, diumumkannya keputusan hakim. Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia. Selanjutnya, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. Selanjutnya, mengenai perbandingan RUU KUHP akan dijelaskan oleh kawan saya Akas. Kepada Akas dipersilakan. Perbandingan antara KUHP yang lama atau yang kita pakai sekarang dengan RKUHP yang baru, terdapat di jenis salah satunya terdapat pada jenis-jenis tindak pidana yang akan diberikan kepada terdakwa nanti. Pada KUHP lama dijelaskan pada bab 2 mengenai pidana pada pasal 10. Pidana terdiri atas 2, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sedangkan pada RKUHP, jenis-jenis pidana yang akan diberikan terdapat pada bagian kedua tentang pidana dan tindakan, paragraf 1 tentang pidana, pasal 64. Pidana terdiri atas 3, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Dan pada pasal 65-nya, pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf A terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat atau ringannya pidana tersebut. Dan pada pasal 66 1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf B terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. 2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. 3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan satu jenis atau lebih. 4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya. 5. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara
konteksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Demikianlah kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.